Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Suci Rahmawati, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Kali ini kami akan menyajikan rekaman video pembelajaran daring berbasis sinkronus dengan platform Zoom Meeting kelas 5 Proyek 1 SDIT Al-Uswah Surabaya. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin ini luar biasa ya, semoga tetap semangat ya Mas Zaidan. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baru satu orang yang berdoa, maka silakan yang lainnya. Silakan, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini masih bersemangat dalam mengikuti pelajaran Ustadzah. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahukah kita mau belajar tentang apa? Oke, iya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan PKN ya. Nah, kalian pernah mendengar lagu pada hari Minggu kah? Atau naik delman istimewa? Pernah dengar itu enggak? Pernah. Coba. Ayo kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, nah tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak. Nah, nanti kita akan modifikasi menjadi lagu. Lagunya sama nadanya, tapi diganti dengan kata tanya ya. Coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hei, pada hari Minggu Apa kutut siapa ke mana? Naik apa dengan siapa ku duduk di mana? dengan siapa yang sedang apa? Mengendarai apa supaya apa yang jalannya. Oh ya, terima kasih Mas Dandi dan teman-teman yang sudah aktif menyanyi tadi. Yang belum berarti masih kurang konsentrasi ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proyek 1 lanjutan. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, sekarang kita akan belajar apa ya? Kita tadi mengganti lagu, kira-kira mengganti lagu tadi itu apa sih Ustadzah bedanya sama lagu yang asli dengan lagu yang modifikasi tadi? Apa perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya apa? Gimana susah kalau yang ya apa Mas Aqua? Perbedaannya tanya. Iya, yang dimodifikasi itu kata tanya. Ini sudah wudhu tadi supaya nggak ngantuk gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Akwam sudah membantu Ustadzah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata dan kalimat tanya. Kita belajar tentang apa? kata dan kalimat tanya. Terima kasih Mas Lutfi. Baik, nah. Ini tadi yang sudah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini apakah? 1. Coba ada yang mau membacakan untuk Ustadzah? Mampu Mas Fatih atau Mas Akwam ini? Oh ya, mampu mengklasifikasikan apa Mas? Kalimat tanya berdasar fungsi dan maknanya. Yang kedua, membuat kalimat tanya 5W 1H. Pernah dengar ini?
Kelas 4 sudah pernah, kelas 3 sudah pernah, kelas 2 pernah Lupa. ini ya. Nggak pernah Apa tuh sih. Ustazah? Aku kok lupa. Baik, nanti Ustazah ingatkan. Kemudian dari apa yang ketiga, mengenal keberagaman budaya lokal, dan yang keempat membuat mind mapping keberagaman sosial dan budaya. Baik, apakah are you ready? Halo? Ready lah. Yes. Ready lah, kok ready lah sih? Terus Kok ready lah? Iya, baik. Sudah menyiapkan catatannya? Insya Allah Iya. siap. Kalian sudah membawa buku yang sudah Ustazah katakan kemarin tuh? Buku ESPS ini, ESPS Bahasa Indonesia, ESPS PKN, sama buku proyek sudah disiapkan, Nak? Ini kan bahasa Indonesia ini kan. Iya, oke, baik. Sekarang sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulis kah? Kan ya. Kalimat tanya. Nah, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Diupload ke YouTube. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. dengarkan ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Belajar tentang apa ya? Ya, tentang kata dan kalimat tanya. Ada yang tahu kata tanya itu apa saja? Oh iya, barusan. Ada apa, kemudian siapa, kapan, di mana, Di mana? bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalau dalam bahasa Kenapa? Inggris ada yang namanya 5W. Apa tadi? Ada apa? Ada apa aja? Loh, Kenapa, apa, kata, Apa? siapa, di mana? Siapa? Mana? Oke, ya kita perhatikan lagi ya. Itu hal. Yaitu apa tadi? Ada Bahasa who. Inggris? Apa ini who? Bu itu apa? Apa? Siapa? Siapa? Kembali. Kemudian ada what? Apa ini? Apa? Apa ya? Terus when? Where? Kalau when apa tadi when? Siapa? Bu itu di mana? Di mana? When itu kapan? Kalau where baru. Where itu di mana? Why? Kalau ini? Kalau why? Mengapa? 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 How? Ya. Nah, Ini. Kalau how? Apa ya? Caranya benar nggak sih? Kenapa? Kenapa? Dalam bahasa Indonesia Kenapa? kita perhatikan lagi ya. Baik. Terima kasih. Apa Ayo, saja silakan ya? diperhatikan lagi. Yuk kita cari tahu tentang kata tanya. Yang pertama, Oke. apa digunakan untuk ya menanyakan hal, suatu hal. Ya benar. Kemudian siapa? Atau dalam bahasa Inggrisnya who. Ya, digunakan untuk menanyakan subjek, pelaku atau tokoh. Ustazah yang edit ya, Us? Kemudian ada Ustazah yang edit atau when. Ustazah lain yang edit? Kalau when dalam bahasa Indonesia, Ustazah syuting. ya, Dengarkan dulu ya. kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan Menanyakan hari. waktu. Nah, Waktu. coba Oh, diperhatikan. hari apa? ini menanyakan waktu tadi? Kapan? Ya, pintar. Jam berapa itu ya. Kemudian ya, ada where atau dari mana. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada 3 kata, ada di, ada ke, dan dari. Kalau di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi, kemudian kemana itu dipakai untuk menanyakan tujuan mau kemana gitu. Nah, kemudian dari mana? Yaitu apa? Tempat asalnya. Jawaban dari kata tanya ini biasanya berubah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau tempat tujuan dan tempat asalnya. Kemudian yang kelima ada why atau mengapa. Mengapa dipakai untuk menanyakan sebab atau alasan tertentu.
suatu peristiwa atau kejadian. Nah, jawaban dari kata tanya ini biasanya penjelasan tentang sebab atau alasan dari peristiwa dan ditandai dengan kata karena atau sebab. Dan yang keenam yaitu apa? Bagaimana? How? Menanyakan tentang kabar atau keadaan atau cara proses pengerjaan sesuatu. Nah, tujuan kita untuk mempelajari kata tanya tersebut adalah untuk mencari informasi penting dalam suatu bacaan atau berita yang kita dengarkan. Misalkan kita sekarang akan mengklasifikasi apa yang bisa kita buat kalimat tanya nantinya ya. Nah, misalkan Ustazah mempunyai satu novel. Nah, Apa ya? tuh judulnya novelnya? Sang Pemimpi. Nah, ada yang pernah baca? Halo? Halo Mas? Ada Ya, yang sudah pernah baca? Tidak pernah Us. Gak Sudah pernah pernah? Us, gak pernah ke Belum pernah? perpustakaan Us. Oke, Nggak dengarkan ya. Baik, kita akan mengurai atau mengklasifikasi informasi dari novel Sang Pemimpi ini. Yang pertama yaitu apa? Aspek tentang penjelasan buku, yaitu apa? Aspek apa? Jadi buku ini berjudul Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, yang mengisahkan tentang dua orang pemuda yang mempunyai mimpi untuk bisa menuntut ilmu di Sorbonne. Kemudian aspek yang kedua, siapa? Nah, siapa dalam tokoh novel ini adalah ada Ikal dan Arai, dua tokoh yang berusaha untuk memperjuangkan mimpinya dengan keadaan keluarga yang kekurangan. Kemudian aspek ketiga yaitu apa? Yaitu kapan atau waktu. Waktu setting dari novel ini yaitu ketika mereka sedang sekolah di sekolah menengah atas ya, atau SMA. Nah, sempat hampir putus sekolah karena keadaan atau halangan tertentu seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu apa? Di mana? Penjelasannya di mana tempat terjadinya cerita ini? Tempat terjadinya atau latar cerita ini berada di Belitung atau daerah Bangka Belitung yang terkenal penghasil timah terbesar di dunia. Di Bangka Belitung. Kemudian, Belitung. kemudian aspek berikutnya adalah aspek mengapa. Nah, mengapa mereka ingin sekolah ke Sorbonne, yaitu apa alasannya? Ya, karena mereka ingin meraih mimpinya. Selain itu juga mereka ingin memperbaiki keadaan perekonomian keluarganya. Jadi ketika mereka berangkat ke Paris itu bukan hasil uang sendiri, tapi apa? Tapi mereka mendapatkan beasiswanya, beasiswa untuk sekolah di sana. Bagaimana? Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mereka meraih mimpi. Cara mereka meraih mimpi yaitu apa? Mereka belajar dengan giat. Kemudian setelah dari Belitung mereka menuju ke Jakarta. Nah, di Jakarta mereka kuliah, melanjutkan kuliahnya yaitu apa? Sambil bekerja. Jadi kuliah sambil bekerja. Kemudian apa? Ya, untuk membiayai hidup mereka dan untuk membayar sekolah mereka. Nah, pada suatu saat S2-nya atau melanjutkan sekolahnya, mereka mengajukan beasiswa untuk sekolah di Sorbonne, Paris. Dan Masya Allah, karena ketekunan mereka, karena kesungguhan mereka, ya, ada manjada wajada, mereka bisa meraih mimpinya, yaitu apa? Bisa sekolah ke Paris. Dari penjelasan Ustazah tadi tentang novel Sang Pemimpi, yuk kita buat kalimat tanya. Ada yang mau mencoba membuat kalimat tanyanya dari yang Ustazah ceritakan tadi? Kamu siapa? Apa? Kamu siapa gitu? Kamu siapa? Misalkan Ustazah beri satu contoh ini ya. Kita buat kalimat tanya dari nomor 1, yaitu apa.
Coba, ada yang tahu? Ya, apa isi novel Sang Pemimpi? Apa jawabannya? Apa isi novel Sang Pemimpi? Jawabannya apa, Nak? Ini jawaban terbuka ya, nggak hanya satu orang ini kemudian yang satunya jawab beda, salah enggak, tapi jawaban terbuka. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Kalau Ustazah tanya ini, apa isi novel Sang Pemimpi? Ketekunan yang baik. Ketekunan yang baik. Oke, ada lagi yang lain? Isi itu hampir sama dengan hikmah. Apa, Nak? Yang lainnya? Yang memperhatikan insya Allah bisa. Tapi kalau yang tidak memperhatikan, mohon maaf gitu. Halo? Selain itu tadi siapa? Mas Dandi atau Mas Akwam? Halo? Akwam saja. Oh, Mas Akwam. Oke. Ada yang mau mencoba yang lain? Mas Izas? Mas Dovin? Mas Dandi? Apa? Mas Fatih? Mas Lutfi? Siapa lagi yang masih ada di sini? Ada Mas Apa Fatih, Mas maksudnya Akmal. Apa maksudnya? Oh, Iya. oke. Kemudian berikutnya ya. Kemudian, yang kedua, siapakah tokoh dalam novel Sang Pemimpi? Siapa? Ada yang tahu? Siapa tadi yang Ustazah ceritakan? Tadi lagi panjang. Namanya Aku siapa? lupa, Oh, bingung. Zai. Namanya Apa, Us, Arai pertanyaannya, sama Us? Ikal. Oh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya siapakah tokoh Yang dalam dua. cerita tersebut? Ini loh. Siapakah tokoh dalam novel? novel Sang Pemimpi? Siapa? Ikal sama Arai kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Ikal Ini sama siapa yang menjawab ini? Mas Jason, Oh, Jason. Oke, terima kasih Wow, Mas Jason. Jason. Baik. Sekarang yang nomor Kemudian, 3. Di manakah latar dari cerita 3. Sang Ayo, Pemimpi? tadi di mana tempatnya? Di pokoknya itu kayak lontong. Oh, kok lontong? Lontong, Us, bukan lontong, Us. Belitong. Belitong. Belitong atau Bukan lontong. Bangka Belitung ya. Baik. Terima kasih Bangka Mas Dandi Belitung. sudah berusaha mencoba. Bagus. Berikutnya. Kemudian yang keempat, kapan setting latar atau kapan waktu yang dilakukan Waktu apa dinovelkan itu menceritakan waktu mereka kelas berapa? Ada yang masih ingat? Kelas Hah? Berapa Mas Lutfi? SMA. Iya, SMA. Baik. dalam cerita Sang Pemimpi. Kemudian Kemudian yang kelima, mengapa mereka ingin sekolah ke Sorbonne? kenapa? Ada yang masih ingat kah? Mengapa kok mereka ingin sekolah ke Sorbonne tadi? karena ingin membagikan ilmunya. Oh, ingin membagikan ilmunya. Baik, ada lagi yang lain? Wow. Apa ya? Kenapa? Ingin memperbaiki Ingin kehidupan memperbaiki ya, tadi Mas kehidupan. Iya, memperbaiki kehidupan. Karena apa? Walaupun di sana adalah tambang timah terbesar, tapi banyak penduduknya itu yang hanya menjadi pekerja, sehingga apa? Menjadi orang-orang yang miskin gitu. Nah, si Arai sama si Ikal ini tadi pengen belajar ke luar negeri, kemudian apa? Ingin membantu perekonomian orang-orang yang di sekitar sana, seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam, ya, bagaimana cara mereka mengejar mimpinya? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Berusaha sungguh-sungguh nggak sih? Berusaha sungguh-sungguh, benar. Apalagi nak? Ketekunan yang kuat. Ketekunan yang kuat. Baik, ada lagi? Manjada wajada tadi bersungguh-sungguh, ketekunan yang kuat. Kemudian apa lagi? Ingin membahagiakan orang tua mereka gitu ya. Dengan cara apa ya? Itu tadi mengangkat perekonomian orang tuanya gitu ya. Baik. Iya, oke, sudah bagus sekali. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari Ustazah tentang kata dan kalimat tanya.
Silahkan bisa kalian aplikasikan ketika kalian ingin memahami suatu informasi, ketika kalian bisa membuat pertanyaan, maka kalian sudah paham. Ini ya, ketika kalian bisa membuat pertanyaan dari apa yang kalian baca, berarti apa? Kalian paham dengan apa yang kalian baca. Tapi kalau hanya sekedar membaca saja tanpa memahami, kalian nggak akan tahu isinya tadi apa ya yang aku baca gitu. Kayak kalau kalian membaca berita di koran gitu ya, berita di koran itu harus dipahami gitu. Karena kadang bahasanya itu lebih tinggi daripada bahasa sehari-hari yang kita pakai gitu. Tentang bacaan yang kalian sedang pahami itu. Baik, kesimpulan dari video ini tadi apa saja? Yaitu kalimat tanya terdiri atas apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa dikatakan untuk menanyakan suatu hal, kemudian siapa dipakai untuk menanyakan tokoh, pelaku, atau subjek dalam pemahaman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Kapan, menanyakan waktu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ada menanyakan apa? Ya, menanyakan di mana atau tempat. Kemudian yang kelima ada bagaimana. Yang kelima ada mengapa, yaitu menanyakan alasan. Dan yang keenam ada bagaimana, yaitu menanyakan cara atau proses suatu hal. Oke, Seperti itu. terima kasih. Yang pertama ini Ustazah akan membagikan Ustazah akan membagikan teks. Silahkan kalian baca, kemudian nanti akan kita bahas. Kalian baca, kalian tulis dulu, kalian buat pertanyaan dari teks yang Ustazah bagikan. Sebentar. Silahkan kalian baca. Ini sudah difilmkan, sudah beberapa kali muncul di televisi gitu ya. Di mana Ustazah nggak ada tuh linknya? Kenapa? Di mana linknya? Oh, nanti dulu ini baru Ustazah ketik. Nah. Oke. Oke, silahkan kalian buka. Sudah ada di chat Mas Lutfi. Coba dicek di chatnya. Ustazah bagikan dari Drive. Jadi Ustazah bagikan teks dari Drive, kemudian kalian baca dulu, kalian hikmah apa? Baca dengan seksama, kalian pahami, kemudian kalian tuliskan pertanyaan dari teks tersebut. Sudah, itu berapa pertanyaan sudah? Ada 6 tadi. Siapa? Buat berapa pertanyaan? Boleh ke 6-6-nya. Nanti Ustazah aja. Mas Dovin, pertanyaannya apa gitu? Nanti Ustazah tanya satu-satu. Dan harus tahu jawabannya, berarti harus baca dulu. Jadi, oke, sudah dibaca semua? Mas Muhammad, kamu sudah membaca belum, Muhammad? Sudah. Duh, bentar. Akmal, Fatih, halo, kalian tidurkah? Akwam, Bentar Ustazah baca dulu. Dovin, Izas, ini mana suaranya Izas? Kok nggak ada suaranya Izas? Tanya di mana, apa, mengapa, bagaimana, siapa. Oh, lagi baca. Oh iya. Terima kasih Mas Izas. Baik, silakan. Emangnya yang dipegang ibunya Delisa itu apa, Us? Kalung. Nah, Kalung coba. apa? Kalung. Ya nanti Ustazah ceritakan. Kalian buat pertanyaan dulu. Oh, kalung. Halo. Kalian bisa melihat? Halo. Bisa. Ya. Nah, ya. Nah, ini Delisa. Jadi hafalan salat Delisa. Ini ada yang pernah melihat filmnya? Belum pernah? Pernah lihat sudah. Novel ini menceritakan kisah seorang anak berumur 6 tahun bernama Delisa. Jadi Delisa ini di Aceh sana ya, tempatnya di Aceh sana. Dia itu ada guru ngajinya itu menyuruh untuk menghafal sholat. Udah pernah nonton sudah? Nah, sudah pernah ya? Dijaharkan gitu ya. Nah, ketika ujian, si Delisa ini
diberi janji ibunya, memberi janji bahwa nanti kalau Delisa lulus hafalan sholatnya nanti akan dapat kalung dari Umi gitu. Nah, kemudian itu tadi ceritanya. Ketika dia hafalan karena saking kusuknya dia merem gitu ya. Nah, ternyata sedang terjadi tsunami di Aceh pada saat itu. Baik, nah kalimat tanya nih. Oke, sudah, coba Ustazah akan bertanya. Yang sudah membuat kalimat tanya apa? Siapa? Coba. Halo. Apa? Bagaimana? Salah. Aku membuat Angkat kalimat tangan yang dulu. mengapa, Ustazah? Angkat tangan dulu. Ya. Saya. Angkat tangan Aku dulu. udah, Ustazah. Siapa? Mas Muhammad, apa pertanyaannya? Aku di mana? Aku di mana? Iya, yang apa dulu? Yang apa? Yang pertanyaan apa? Siapa? Mas Beda, Mas Davin. Mas Davin apa, Nak? Apa yang membuat Delisa berusaha keras untuk menghafal itu bacaan sholat? Oke, baik, terima kasih Mas Davin. Apa yang membuat alasan sebenarnya itu ya? Itu lebih kepada mengapa, Mas Davin. Jadi gini, jadi antara apa, siapa, kemudian kapan. Kalau apa itu menanyakan hal yang pendek. Misalkan apa? Judul dari novel itu adalah, misalnya kita, apa judul novel itu, gitu. Kemudian apa hadiah yang dijanjikan uminya Delisa, misalnya gitu ya Mas David. Nah, kalau Mas David tadi pertanyaannya bagus, tapi lebih benar ketika itu memakai kata tanya mengapa Mas David. Karena apa? Yang ditanyakan alasannya. Jawabannya apa Mas David? Dari pertanyaannya Mas David tadi jawabannya apa kira-kira? Karena itu sudah mau dikasih Nah, kalung jadi sama uminya. Oke, terima kasih Mas Davin. Jadi kata kunci jawaban mengapa itu jawabannya ada kata karena dan sebab. Nah, gitu ya Nak ya. Jadi ketika kalian membuat pertanyaan, kemudian jawabannya di depannya itu ada karena, sebab, itu berarti pertanyaan yang sesuai itu sebenarnya memakai mengapa. Begitu Mas Davin. Baik, terima kasih Mas Davin, hebat sudah mencoba. Baik, yang lainnya. Mas Dandi, silakan Dandi. Apa Dan? Di mana kamu sedang berada? Duh, lah kamu tanya ke siapa? Katanya ke Dandi. Siapa tanya ke Ustazah? Ya lah, aku nanya ke ini. Nah, pertanyaannya coba. Kamu sedang di mana? Apa? Kamu sedang di mana? Nah, gitu. Ustazah meminta kalian untuk membuat pertanyaan yang berkaitan sama cerita hafalan Delisa ini. Gitu, Mas Dandi. Coba, kalau di mana? Kira-kira apa ya, Dan? Halo? Nah, berarti nanti coba kalian tuliskan ya. Kalian tuliskan di buku atau di kertas kalian. Kemudian kalian kirim di mana? Kalian kirim di Google Drive yang Ustazah siapkan. Di mana Kak Ustazah? Nih, Ustazah kirimkan di chat lagi ya. Ustazah kirimkan di chat. Sini. Oke, kalian tuliskan, kemudian kalian foto, kalian kirim. Sudah Ustazah kirimkan itu. Nih ya, nanti kalian kirimkan ke sini. Oke. Ini ya, pengumpulan LKPD Bahasa Indonesia. Isinya tentang apa? Tentang kalian membuat apa? Membuat kalimat tanya dari bacaan hafalan Delisa. Oke? Baik. Loh, nomor 1. Apa nih? Ini salah satu acara adat. Acara adat. Di Bali. Ada yang tahu apa itu? Kok cuma satu kok? Ini kayak ini loh, ini nih, punya upacara adat dilakukan. Rumah Hindu sudah. Di Bali. Di Bali. Ada yang tahu? Kremasi jenazah atau pembakaran jenazah. Ngaben. Nah. Oke.
Ngaben namanya Ben. ya. Jadi ini pembakaran atau kremasi mayat. Jadi kalau di Bali acara adatnya adalah apa? Pembakaran mayat, dan itu acaranya besar-besaran dan hanya orang-orang kaya yang melakukan itu gitu ya. Kemudian kedua, ini apa nih? Cluenya, kesenian tradisional. Kesenian Ponorogo. tradisional. Ponorogo. Oh, seni. Lukisan? Kok lukisan? Bukan. Seni. Ini nari-nari loh. Terus ada Nari. yang kesurupan-kesurupan gitu. Apa? Kok kesurupan? Yang kayak apa ya? Ada yang mau coba? Ciri-cirinya apa, Us? Ada macannya, ada kepala macannya, kemudian mau, ada jarannya ada. Iya, namanya apa? Reok Ponorogo. Ini yang dari Jawa Timur ya. Kalau yang Ngaben tadi dari Bali, yang dari Jawa Timur adalah salah satu ini, Reok Ponorogo. Satu lagi ya. Satu lagi. Ini apa nih? Nah, ini untuk coba upacara adat. Upacara adat. Jawa Tengah. Nah, ini Maulid Nabi Muhammad. Jadi sekarang ini di Keraton Surakarta sama Keraton Yogyakarta itu sedang banyak ramai. Oh, pandemi ya. Kalau nggak pandemi itu namanya sekaten. Jadi sekaten itu untuk menyambut Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa sih? Kelahiran Rasulullah gitu ya. Sebagai pengingat bahwa Rasulullah pernah membawa Islam sampai sekarang sehingga apa? Bisa menyelamatkan kita. Oke, terus tadi baik, berikutnya Sada akan melanjutkan lagi satu pelajaran lagi, yaitu tentang apa? Tentang keberagaman. Baik, berikutnya 1, 2, 3, sebentar ya. Berikutnya ini adalah acara apa nak? Keberagaman sosial dan budaya. Ada yang tahu keberagaman sosial dan budaya? Sosial sama budaya beda atau sama sih? Beda. Bedanya apa? Ada yang sudah pernah membaca bukunya? Buku ESPS halaman 72 sudah dibaca belum? SPS halaman 72. ESPS halaman 72. Yang PKN ini ESPS halaman 72. Coba. Oh ini. Yang ini nak. Sudah kelihatan? Sosial. Halaman 72. Ada yang namanya sosial dan ada yang namanya budaya. Budaya. Sosial budaya. Tahu nggak perbedaannya antara sosial dengan budaya itu apa? Sosial. Bapak yang lain nggak boleh berpendapat. Jadi sosial itu lebih kepada interaksi manusia. Contohnya apa sosial itu, Mas? Nah, ini ya, sosial itu ada. Kenapa kok saya pakai Borobudur? Borobudur itu untuk ibadah agama apa? Borobudur untuk ibadah agama apa? Halo? Hindu. Borobudur. Yang biksu-biksu itu loh. Yang itu Katolik. Buddha. Buddha, iya. Kalau ini, kalau pura. Kalau pura apa? Agama apa? Tempat ibadah ya. Nah, ini tadi sekaten. Kalau sekaten ini keberagaman sosial untuk memperingati Maulid Nabi ya. Berarti agama Islam, kemudian Borobudur ini adalah salah satu ikon agama Buddha seperti itu. Nah, coba kalau kalian sudah membaca halaman 72, 73, jadi sosial itu contohnya keberagaman sosial itu apa saja? Ada keberagaman agama, ada keberagaman mata pencaharian, dan ada keberagaman suku bangsa. Ada yang tahu suku bangsa? Kemudian keberagaman sosial itu tadi ya, ada agama, kemudian ada pekerjaan, ada suku bangsa, dan itu. Iya. Nah, kemudian berikutnya ada keberagaman budaya. Kalau keberagaman budaya ini apa? Contohnya apa ini? Halo, kalian bisa melihat PPT-nya Ustazah?
contoh keberagaman budaya ada apa saja? Keberagaman budaya itu lebih kepada yang diciptakan manusia gitu ya. Kalau yang sosial itu yang menciptakan Allah, jadi yang menciptakan manusia itu Allah. Nah, budaya itu hasil kreasi dari manusia. Contohnya apa? Ada tari-tarian, ada rumah adat, kemudian ada baju adat. Nah, kayak kemudian, nah nanti apa Ustazah tugasnya? Nah, tugas untuk PKN-nya adalah kalian membuat mind mapping seperti yang punya Ustazah ini. Jadi ini ya, keberagaman itu ada 2. Nanti di foto gitu ya. Nanti difoto dan dikirimkan ke Ustazah ya. Ini ya, contohnya ini seperti ini. Apa itu? Keberagaman. Kemudian cabang satunya ada sosial. Sosial itu berisi apa saja sosial? Ada kelamin ini, kemudian ada pekerjaan, kemudian ada suku, dan ada agama. Kalau kalian beri ini, kalian beri simbolnya, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Kemudian satunya, apa ya satunya? Satu cabangnya adalah tentang budaya. Nah, kalian boleh menuliskan ada bahasa, kemudian ada apa lagi nih? Bisa membacakan untuk Ustazah? Ada lagu daerah, kemudian ada pakaian daerah, tarian daerah, dan makanan daerah. Seperti itu. Makanan daerah contohnya apa? Ada seblak, kemudian ada rawon, ada apa lagi? Ada yang ciri khas coto Makassar misalkan. Nah, gitu. Baik. Nanti kalian ini ya, kalian buat pemetaannya seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Nanti Ustazah tunggu Google Form-nya, nanti Ustazah bagikan ya. Evaluasinya ya akan Ustazah kirimkan dan bisa kalian mengerjakan supaya apa? Supaya kalian tahu yang Ustazah jelaskan ini kalian paham apa enggak. Nah, nanti kalian kerjakan di evaluasinya. Baik, seperti itu. Nah, coba sebentar. Nah, ada yang bisa membantu Ustazah menyimpulkan kita belajar apa hari ini, Mas Izas? Kita belajar 2 hal, Apa? keragaman, budaya dan sosial, sama satu lagi itu kalimat tanya ya, Us. Oh iya, kali itu ya. Terima kasih tadi Mas Iza sudah membantu Ustazah. Berikutnya, sebentar. Terima kasih tadi sudah membantu Ustazah untuk menyimpulkan. Nah, kemudian Ustazah tunggu tugasnya dari kalian. Dan terima kasih. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menunggu. Ini Us, ya. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.